Pak Anies saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah. Amin. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kita hormati, yang kita tuakan, senior kita, pejuang yang tidak pernah luntur, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi penjaga, pendamping, pengayom bagi semua, bukan hanya di Unisba, di Bandung, Jawa Barat, dan umat Islam khususnya. Yang kami sangat hormati, kami muliakan Profesor Dr. Haji Edi Setiadi, Rektor Unisba, beserta para wakil rektor, ibu, para wakil rektor, dan ketua lembaga, badan, dekan, yang seluruh keluarga besar Unisba yang kami hormati. Ini berseragam ya Unisba ya? Betul ya, berseragam. Saya lagi mau nebak-nebak, ini seragam bukan ya? Ini seragam ya? Ya, seragam Unisba. Juga para rektor dan pimpinan perguruan tinggi di Jawa Barat yang ikut hadir, yang ada di barisan kanan paling depan. Beri tepuk tangan untuk Bapak, Ibu semuanya. Terima kasih sekali Ibu Bapak menyempatkan untuk hadir. Juga Kepala LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat, Bapak Lukman yang kami hormati. Dan Ketua Kopertis Wilayah 2 atau mewakili. Kemudian Ketua APTISI, Ketua ABPPTSI, para guru besar. Ini daftarnya agak panjang Bapak Ibu. Jadi saya berhenti sampai di situ. Ada tamu-tamu kehormatan lain yang ikut hadir dan seluruh saja yang tak tersebutkan namanya tapi tak terlewatkan apresiasinya. Terima kasih sekali. Saya bersyukur sekali Pak Rektor, Pak Kiai Miftah bisa kembali datang ke Bandung, khususnya hari ini sampai ke Unisba. Saya datang dengan alumni Unisba, Pak. Namanya Sahrin Hamid. Nah, ini boleh beri depannya. Beliau pernah ketua ikatan alumni. Jadi ini alumni beneran, Pak. Ini enggak, pokoknya alumni beneran aja udah cukup sampai di situ, Pak. Ini alumni Unisba, betul, asli. Pernah ketua ikatan alumni. Jadi sepanjang jalan tadi kami bercerita tentang macam-macam hal. Senang sekali bisa sampai di sini. Dan Bapak Ibu sekalian, pertama saya mohon maaf Bapak Ibu menanti perjalanan agak panjang, keberangkatan agak tertunda. Ceritanya panjang tapi private Bapak Ibu. Nanti ada waktu kapan saya cerita. Tapi senang sekali sampai di sini dan bisa ketemu dengan Ibu Bapak semuanya. Saya tadi sampaikan Pak Rektor, Pak Rektor ini kalau ketemu dengan kolega, Bapak Ibu ini kan kolega, ini teman-teman dosen semua, pengajar, kita tukar pikiran saja Bapak Ibu. Tukar pikiran artinya saling, dan ini sulit ditemukan, biasanya dalam bahasa Inggris menggunakan istilah diskusi, tapi rasanya lebih tepat pakai bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu istilahnya tukar pikiran. Dan tukar pikiran itu beda maknanya. Karena dalam tukar pikiran ada pesan kesetaraan, ada pesan sama-sama membawa muatan, sama-sama bawa pengalaman, sama-sama bawa pengetahuan lalu dipertukarkan. Dan harapannya pertukaran pikiran itu menghadirkan terobosan. Nah, yang takut dengan pertukaran pikiran biasanya memang tidak bawa muatan, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau menghindari pertukaran pikiran, nah kita sama-sama di dunia kampus itu pasti mencari forum untuk ada pertukaran pikiran. Jadi
Debat di dalam konteks ini selalu positif dan lawan bicara itu selalu disukai. Di tempat lain lawan bicara tidak disukai, Bapak Ibu. Tapi kalau di kampus lawan bicara itu disukai. Karena lawan bicara adalah teman berpikir. Lawan debat adalah teman berpikir. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menggunakan untuk bisa saling tukar pikiran. Tetapi ada beberapa gagasan awal Bapak sekalian yang barangkali menarik untuk kita renungkan sama-sama. Apa itu Bapak sekalian? Kita berada di dalam sebuah era abad 21. Dan di abad 21 ini terjadi perubahan yang kecepatannya luar biasa. Kecepatan luar biasa. Akibat kecepatan luar biasa, tantangan kita yang berada di institusi pendidikan, apapun jenjangnya, adalah bagaimana kita bisa mengikuti perubahan kecepatan itu. Nah, sementara di sisi lain kita berhadapan dengan kenyataan tuntutan-tuntutan administrasi, tuntutan-tuntutan birokrasi yang membuat sebagian dari waktu yang kita berikan itu tersita, bukan hanya untuk proses belajar mengajar saja, tapi memastikan memenuhi ketentuan-ketentuan ABCDFG. Dan ini bisa menjadi tantangan bagi kita. Karena itu dalam kesempatan ini Bapak sekalian, saya ingin barangkali menggarisbawahi sesuatu yang sudah sering kita dengar dan ucapkan sama bicarakan. Bahwa semua kita di era ini harus menjadi pembelajar. Harus menjadi learner. Itu menurut saya salah satu karakter utama yang justru harus dimiliki oleh kita yang berstatus sebagai dosen. Sampai hari ini saya masih memegang NIDN Bapak Ibu. Sama, saya juga punya nomor induk dosen nasional. Belum ganti kan namanya? Belum ganti. Jadi saya masih menganut, masih pegang itu. Kita sama-sama dosen, jadi kita berdiskusi sebagai sama dosen ini. Nah, kita punya tanggung jawab untuk menjadi learner. Nah, learner ini, Bapak sekalian, tidak terlalu rumit ketika diartikan sebagai pembelajar untuk mengetahui sesuatu yang baru. Tapi learner ini menjadi lebih rumit ketika diartikan sebagai unlearning. To learn itu kita mau dan mudah. Tapi to unlearn itu membutuhkan lebih dari sekedar pikiran tapi hati, lebih dari sekedar kemauan untuk memperbaharui, tapi juga kemauan untuk mengganti. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita lihat pidato Anies Baswedan, sangat hebat dan membuat kita itu kagum ya teman-teman, bagaimana Anies Baswedan sebagai intelektual yang sangat cerdas, sangat pintar ya. Isinya itu daging semua. Bagaimana pidato Pak Anies ini sangat luar biasa. Bagaimana menurut kalian?